Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya Cindy Pradila, NIM 1814080069 dari Tadris IPA Fisika B18 dalam mata kuliah Seminar Fisika. Dosen pengampu Ibu Adelia Alfama Zamista, MPD. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan atau membahas tentang prinsip fisika pada timbangan digital. Sebelum kita membahas tentang prinsip fisika pada timbangan digital, kita akan membahas terlebih dahulu pengertian neraca atau timbangan. Neraca adalah sebuah alat ukur yang digunakan untuk mengukur massa suatu benda. Ketelitian pengukuran pada timbangan berbeda-beda karena disesuaikan dengan kegunaannya masing-masing. Timbangan untuk perdagangan memiliki tingkat ketelitian yang rendah, sedangkan timbangan untuk laboratorium memiliki tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam timbangan. Yang pertama yaitu neraca sama lengan. Berikut gambarnya dapat teman-teman lihat. Neraca ini biasanya digunakan untuk menimbang massa perhiasan seperti emas dan perak. Tingkat ketelitiannya yaitu 0,1 gram. Yang kedua yakninya neraca analog. Teman-teman pasti sering melihat neraca yang satu ini. Neraca analog merupakan neraca yang sering kita jumpai pada skala rumah tangga. Yang ketiga yakninya neraca Ohaus. Neraca Ohaus ini merupakan alat ukur untuk mengukur massa benda atau logam dalam praktek laboratorium. Kapasitas bebannya yakni 311 gram dan batas ketelitiannya yakni 0,1 gram. Yang selanjutnya yakni neraca lengan gantung. Neraca ini biasanya digunakan di kantor pos untuk menimbang surat yang akan dikirim. Selanjutnya yakninya neraca pegas. Neraca pegas yang satu ini merupakan massa dari defleksi pegas yang ditampilkan dalam skala massa. Skala angka sudah dibagi gravitasi. Tingkat ketelitian yang sering digunakan untuk mengukur massa benda yang ringan di laboratorium adalah 0,1 Newton. Massa neraca pegas ini satuannya Newton karena dipengaruhi karena skala angka sudah dibagi oleh skala gravitasi. Selanjutnya kita akan membahas neraca digital. Neraca digital merupakan sebuah dari perkembangan teknologi. Jenis neraca ini membutuhkan energi listrik biasanya berupa baterai untuk mengukur massa. Tingkat ketelitiannya lebih tinggi dari neraca lain yakninya biasanya digunakan 0,01 gram sampai 0,001 gram. Baiklah, pembahasannya selanjutnya. Perkembangan timbangan. Neraca atau timbangan telah disebutkan dalam Al-Quran pada Quran Surat Hud ayat 84 sampai 86. Quran Surat Hud ayat 84 dan 86 ini menceritakan sejarah Nabi Syuaib yang diutus kepada kaumnya, yakni suku Madian penduduk kota Aika. Nabi Syuaib diutus kepada kaumnya untuk memperbaiki akhlak mereka yang berbuat curang dengan cara mengurangi takaran, timbangan, atau ukuran. Penemu neraca atau timbangan pegas adalah Richard Salter, seorang pembuat timbangan pada tahun 1770 Masehi Susi Velbar. Neraca pegas masih digunakan karena harga pembuatannya yang murah tapi tidak seukuran timbangan elektronik pada masa kini. Selanjutnya yakninya di Paris, Prancis, timbangan ada yang diletakkan di tempat umum atau publik untuk menimbang belanja bawaannya. Selanjutnya yaitu neraca atau timbangan terus dikembangkan dan disempurnakan untuk mendapatkan timbangan yang lebih akurat. Hingga akhirnya pada abad 20 dan abad 21 ditemukan sistem elektronik menggunakan listrik yang diterpakan pada timbangan digital. Baiklah, kita akan membahas tentang prinsip fisika pada timbangan digital. Pada timbangan digital terdapat komponen utama yaitu load cell. Load cell adalah suatu sensor yang mendeteksi tekanan sebuah beban. Pada load cell inilah terjadi prinsip fisika.
Karena load cell memiliki muatan listrik akibat pergerakan yang menghasilkan gaya beban. Gaya beban tersebut akan mendeformasi merubah bentuk strain gauge. Strain gauge merupakan komponen yang digunakan untuk mengukur tegangan pada suatu benda. Selanjutnya, strain gauge akan mengkonversi deformasi tersebut menjadi sinyal listrik. Akibat pergerakan, maka hambatan listrik electrical resistance akan mengalami perubahan. Perubahan kecil pada hambatan listrik akan menimbulkan sinyal listrik. Sinyal listrik tersebut berjalan melalui konverter analog menjadi sinyal digital, selanjutnya melewati sebuah microchip yang menerjemahkan data. Hasil kalkulasi akhir adalah bilangan atau angka yang menunjukkan bobot atau massa benda ditampilkan pada layar LCD timbangan digital. Baiklah, yang selanjutnya yakni kita akan membahas tentang teori kelistrikan pada load cell. Gambar di samping adalah merupakan jembatan. Gambar ini merupakan jembatan Wheatstone yang merupakan diagram sederhana load cell. Sebelum kita membahas tentang teori kelistrikan load cell, teman-teman harus terlebih dahulu mengetahui tahapan bagaimana timbangan digital itu bekerja. Yang pertama, terdapat pengukuran gaya beban pada load cell. Yang kedua, deformasi strain gauge. Dan yang ketiga, konversi sinyal listrik. Teori kelistrikan load cell ini terdapat titik please out dan titik min out yang mengacu pada please signal dan min signal. Sinyal yang diperoleh ke indikator melalui sinyal input untuk selanjutnya diproses sebagai nilai barat yang ditampilkan di layar digital indikator. Gambar di samping ini juga merupakan rangkaian listrik dari timbangan digital. Baiklah, dari pembahasan saya tadi dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama yaitu neraca adalah sebuah alat ukur yang digunakan untuk mengukur massa suatu benda. Yang kedua yakninya timbangan digital merupakan alat yang digunakan sebagai pengukuran untuk mengukur suatu berat atau beban maupun massa pada suatu zat. Yang ketiga, timbangan digital tersusun atas beberapa bagian utama yaitu load cell, wake transmitter, wake indicator display, dan catu daya power supply. Prinsip fisika berada pada bagian load cell sensor. Pada bagian-bagian timbangan digital ini dapat teman-teman lihat di makalah saya. Yang keempat yakninya load cell. Load cell merupakan transducer yang berfungsi untuk mengubah gaya tekan tarik menjadi sinyal listrik. Referensi yang dapat saya gunakan yakninya ada 6, dapat teman-teman lihat. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.